Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Bermain Bola, tempat kita membedah segala hal tentang si kulit bundar dengan jujur, tajam, dan pastinya seru. Hari ini, atmosfernya beda. Saya masih merinding, tenggorokan masih agak serak karena ikut teriak semalam. Sejarah baru saja tertulis di lantai Indonesia Arena. Timnas Futsal Indonesia bukan lagi sekedar pelengkap di kancah Asia. Kita baru saja menumbangkan raksasa, kita baru saja mengirim Jepang pulang, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Garuda melangkah ke babak final AFC Futsal Asian Cup 2026. Luar biasa memang, momen yang ditunggu-tunggu. Menanam Liga 3 lewat drama extra time yang bikin jantung mau copot. Semangat pantang menyerah dari anak asuh Hector Souto benar-benar membuktikan kalau mental kita sudah selevel dunia. Tapi perjalanannya kan belum selesai. Di depan sana, sang Raja Iran sudah menunggu di partai puncak. Di episode hari ini kita akan bedah tuntas. Pertama, gimana taktik jenius Hector Souto yang bikin Jepang mati kutu. Kedua, momen-momen kunci yang mengubah keadaan di Indonesia Arena. Dan tentunya, persiapan mental timnas yang kabarnya sampai puasa media sosial demi fokus total lawan Iran. Siapkan kopi kalian, kencangkan volume, karena kita akan bahas euforia kelolosan bersejarah ini sampai ke akar-akarnya. Ini adalah podcast Bermain Bola, edisi spesial Final Kami Datang. Dan kalau kita lihat semua sumber yang ada di depan kita ini ya, ceritanya jadi kontras banget. Di satu sisi ada narasi soal momentum, semangat juang yang wah meluap-luap. Betul. Di sisi lain, kita dihadapkan pada data dan sejarah yang rasanya kayak dinding beton yang mustahil ditembus gitu. Nah itu dia. Ini bukan cuma final biasa kan? Ini pertarungan antara, katakanlah, sebuah revolusi melawan hegemoni yang udah berakar puluhan tahun. Persis. Oke. Mari kita mulai dari sumber revolusi itu. Kemenangan dramatis 5-3 atas Jepang di semifinal setelah perpanjangan waktu, penuh drama. Ini bukan cuma soal skor kan? Bukan sama sekali. Ini tentang menyingkirkan juara bertahan 4 kali. Ini momen di mana Indonesia seolah teriak ke seluruh Asia, kami sudah datang. Betul sekali, mengalahkan Jepang di semifinal di turnamen segede ini, itu sebuah pernyataan sikap. Ini bukan kemenangan karena untung-untungan. Bukan kebetulan ya? Bukan. Sumber-sumber kita nunjukin ini tuh puncak dari sebuah proses. Kalau kita mundur sedikit aja ke perempat final, mereka juga berhasil nyingkirin rival kuat, Vietnam, skor 3-2. Iya betul. Lawan Vietnam juga ketat itu. Jadi ada konsistensi dan mental baja yang lagi dibangun di sini, bukan sekedar ledakan sesaat. Dan yang menarik dari kemenangan lawan Jepang itu, sebaran pencetak golnya. Ada Samuel Eko, Firman Adriansa, Reza Gunawan, Dewa Rizky, bahkan ditambah gol bunuh diri pemain Jepang. Nah, ini poin yang sangat krusial. Ini yang ngebedain tim 2026 dengan tim-tim kita sebelumnya, yang seringkali kita sebut one-man team. Setuju. Dulu, kita mungkin berharap pada keajaiban satu individu kan. Nah, sumber-sumber ini nunjukin kalau era itu udah selesai. Kemenangan atas Jepang itu kemenangan sistem. Kemenangan kolektif ya? Iya, bukan sekedar momen sihir individu. Ini buah dari sebuah mentalitas baru. Dan soal mentalitas, ada satu kutipan dari pelatih Hector Souto yang wah, ini benar-benar ngerangkum segalanya. Iya ya. Saya juga baca ini. Dan terus terang saya kaget. Ini setelah mereka menang lawan Vietnam dan mastiin tiket semifinal pertama kalinya dalam sejarah kan? Betul. Di tengah semua euforia Di itu. tengah semua euforia itu, pelatihnya justru bilang, saya sangat tidak puas. Wah, itu pola pikir yang luar biasa. Biasanya pelatih akan bilang saya bangga, tapi dia malah bilang tidak puas. Persis. Kalimat lengkapnya lebih dahsyat lagi. Dia bilang, hasilnya sangat bagus. Tapi saya ulangi lagi, saya sangat tidak puas. Kita harus bermain jauh lebih baik. Negara ini harus memainkan gaya futsal yang berbeda. Wah, Tapi mentalitas untuk mendominasi dengan standar permainan yang sangat tinggi. Dia nggak puas cuma dengan lolos. dia mau timnya main dengan cara yang benar gitu ya? Tepat. Mentalitas inilah yang ditanamkan. Dan buahnya kita lihat pas mereka ngelewatin Jepang di laga berikutnya. Itu mengubah cara saya melihat tim ini. Kemenangan atas Jepang itu bukan puncaknya, tapi justru standar baru yang dia harapkan. Bener. Oke, mentalitas yang ditanamkan Souto ini berhasil membawa mereka menaklukkan juara bertahan. Tapi sekarang, mereka nggak melawan juara bertahan. Mereka melawan
Ya bisa dibilang pemilik turnamen ini. Haha, iya juga ya. Dinding yang mereka hadapi di final ini jauh lebih tinggi dan tebal, yaitu Iran. Betul. Dan kata pemilik itu nggak berlebihan sama sekali. Kalau futsal Asia itu sebuah kerajaan, Iran itu rajanya yang tak terbantahkan. Tak tergoyahkan. Data yang ada di depan kita ini nunjukin kalau dominasi Iran itu hampir mutlak. Mereka pemegang 13 gelar juara Piala Asia Futsal. 13. 13. Dan ini akan jadi penampilan ke-16 mereka di partai final. Bayangin, 16 kali. Buat mereka, masuk final tuh bukan pencapaian, itu rutinitas. Saya lihat peringkat FIFA mereka per Desember 2025, peringkat 5 dunia. Itu gila. Cuma di belakang Brasil, Portugal, Spanyol, sama Argentina. Itu dia. Sementara Indonesia di peringkat 24. Tapi peringkat kan kadang bisa menipu. Dari sumber yang kita punya, apa permainan mereka di lapangan beneran selevel itu? Sayangnya, iya. Peringkat itu mencerminkan konsistensi mereka. Dan kekuatan terbesar mereka yang bikin mereka menakutkan banget, itu kedalaman skuad. Oh, jadi bukan cuma 1-2 pemain bintang. Bukan. Waktu lawan Irak di semifinal, mereka menang 4-2, 4 gol itu dicetak 4 pemain beda. Ancaman bisa datang dari mana aja. Tapi kalau kita lihat polanya, mereka bahaya banget dalam transisi. Transisi dari bertahan ke menyerang. Iya, mereka bisa mengubah momen bertahan jadi serangan mematikan cuma dalam hitungan detik. Jadi bukan sekadar skill individu yang menonjol. Bukan cuma itu, ini soal sistem main yang udah mateng banget dan teruji. Mereka tahu persis kapan harus neken, kapan harus nunggu, dan gimana cara ngehukum kesalahan sekecil apapun. Tapi pasti ada satu nama yang paling diwaspadai kan? Kalau harus ada satu nama, itu Hossein Tayyebi. Dia udah cetak 5 gol, dan dia bukan cuma finisher. Dia sering jadi pemicu dari transisi cepat itu. Oke. Gambaran lawannya udah sangat jelas. Raksasa dengan sejarah, peringkat superior, dan sistem permainan mematikan. Sekarang pertanyaan yang paling bikin cemas, gimana rekor pertemuan kedua tim selama ini? Apa sejarah ngasih kita sedikit harapan? Jujur aja ya, ngeliat data head-to-head dari sumber kayak inilah.com ini, rasanya sangat menyakitkan. Waduh. Singkatnya, dalam ajang resmi Piala Asia Futsal, Indonesia belum pernah sekalipun menang lawan Iran. Belum pernah menang sama sekali. Bukan seri atau kalah tipis gitu. Sama sekali belum pernah menang. Dan yang lebih mengkhawatirkan itu margin kekalahannya. Biar kebayang skalanya ya, kita lihat 5 pertemuan terakhir. Oke. Tahun 2022, kalah 0-5. Mundur ke 2018, kalah 1-5. Tahun 2016, lebih telak lagi, 3-13. Dan pada 2012, kalah 1-8. Tunggu. Ada satu skor lagi dari tahun 2014 di sini, kalah 1-20. Wow. Iya. Skor 1-20 itu, jujur, itu kedengeran kayak pertandingan tim pro lawan tim amatir. Sehebat apapun momentum Indonesia sekarang, gimana mungkin mereka bisa membalikan jurang kualitas sebesar itu? Nah, disinilah narasi paling menarik dari final ini dimulai. Kalau kita cuma lihat angka-angka tadi, kesimpulannya memang pesimistis banget. Skor 1-20 itu kan, di level tertinggi futsal Asia bukan lagi kekalahan. Itu pelajaran yang brutal. Ya, benar. Kayak dikirim balik ke sekolah dasar. Dan beberapa pemain yang ngalamin itu mungkin masih ada di skuad sekarang. Jadi ini bukan cuma soal statistik, ini soal trauma sejarah. Tapi konteks final 2026 ini sangat beda dari semua pertemuan sebelumnya. Ada 2 faktor pembeda yang fundamental. Oke. Apa aja tuh? Pertama, kayak yang udah kita bahas, ini bukan lagi tim Indonesia yang sama. Mentalitasnya udah beda total. Kemenangan atas Jepang itu bukti paling nyata kalau evolusi di bawah Hector Souto itu beneran ada. Mereka nggak akan masuk lapangan dengan perasaan inferior lagi ya? Tepat. Dan yang kedua, ini mungkin yang paling krusial. Faktor tuan rumah. Semua kekalahan telak tadi itu terjadi di tempat netral atau di kandang lawan. Kali ini, untuk pertama kalinya, laga digelar di Jakarta. Ini membawa kita ke faktor X, gemuruh Indonesia Arena. Dari data yang kita punya, ini bukan sembarang stadion kan? Bukan sama sekali. Arena serbaguna super modern di Kompleks GBK. Kapasitasnya 16.500 penonton. Baru dibuka Agustus 2023. Udah teruji buat Piala Dunia Basket FIBA. Panggungnya megah. Tepat. Dan dalam konteks final ini, Indonesia Arena itu bukan sekedar bangunan. Ini adalah pemain ke-12 untuk Indonesia. Pemain ke-12 ya?
Ini variabel baru yang nggak pernah ada dalam catatan sejarah pertemuan mereka lawan Iran. Variabel yang nggak bisa diukur pakai statistik. Tapi, apa dukungan penonton benar-benar bisa ngalahin gap kualitas teknis yang, kalau kita jujur, mungkin masih ada? Futsal kan cepet dan teknikal banget ya. Disinilah uniknya futsal. Lapangannya kecil, penonton deket banget sama aksi. Setiap teriakan, setiap cemoohan, itu kedengaran jelas banget sama pemain. Oh, jadi beda ya sama di stadion bola yang gede. Beda. Di futsal, atmosfer bisa langsung mempengaruhi kecepatan berpikir dan pengambilan keputusan sepersekian detik. Buat tim yang nggak biasa, kayak Iran, itu bisa jadi sensory overload, kelebihan beban sensorik. Jadi keunggulan mental dan pengalaman yang biasanya jadi andalan Iran bisa terkikis gitu. Sangat mungkin. Sebaliknya, buat pemain Indonesia, setiap tackle berhasil, setiap peluang akan disambut gemuruh 16.000 orang yang bisa melipat gandakan energi mereka. Jadi ini bukan lagi soal semangat aja, tapi bisa jadi senjata psikologis ya. Betul, ini bukan lagi sekedar duel taktik, ini jadi duel mental. Jadi kalau kita rangkum semuanya, cerita final ini punya dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu sudut, kita punya Iran, sang raja yang didukung sejarah, peringkat, dan sistem. Hegemoni. Di sudut lain, kita punya Indonesia, penantang baru yang datang dengan momentum luar biasa, mentalitas baru, dan yang terpenting, gemuruh 16.000 pendukung di Indonesia Arena. Secara logika dan data, semua condong ke Iran. Tapi futsal, kayak olahraga lainnya, nggak selalu soal logika kan? Benar sekali. Inilah yang bikin final ini begitu menarik. Ini pertarungan antara sejarah melawan momentum. Apapun hasilnya nanti, Indonesia udah ngebuktiin kalau mereka bukan lagi cuma peserta, tapi kontender sejati. Dan seperti biasa, kita ingin menutup pembahasan ini dengan satu pemikiran untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Nah, terlepas dari siapa yang akan mengangkat piala nanti, pertanyaan yang lebih besar adalah, apakah laju Indonesia di turnamen ini menandai pergeseran kekuatan permanen di peta futsal Asia? Pertanyaan bagus. Apakah ini cuma fenomena sesaat yang didorong keuntungan sebagai tuan rumah? Atau kita sebenarnya lagi nonton lahirnya sebuah kekuatan baru yang akan secara konsisten menantang dominasi lama di tahun-tahun mendatang? Jawaban dari pertanyaan itu mungkin akan mulai terlihat di lantai Indonesia Arena pada laga final nanti. Nah, itu tadi pembahasan lengkap kita tentang langkah heroik Timnas Futsal Indonesia menuju final AFC Futsal Asian Cup 2026. Satu langkah lagi menuju trofi, satu laga lagi untuk benar-benar mengukuhkan dominasi kita di Asia. Apapun hasilnya nanti di laga lawan Iran, skuad Garuda sudah membuat kita semua bangga luar biasa. Setuju banget. Tapi jujur, saya pribadi optimis. Dengan dukungan penuh di Indonesia Arena, bukan tidak mungkin piala itu tetap tinggal di Jakarta. Sebelum kita akhiri, saya ingin dengar suara kalian di kolom komentar. Menurut kalian, siapa pemain yang bakal jadi kunci kemenangan kita di laga final besok? Dan buat prediksi skor kalian sekarang juga. Ayo, ramai-ramai prediksi. Jangan lupa untuk subscribe channel podcast Bermain Bola ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola dan futsal tanah air. Kalau kalian suka dengan pembahasan hari ini, kasih like yang banyak dan jangan lupa share link podcast ini ke grup-grup WhatsApp bola kalian. Mari kita sebarkan euforia final ini ke seluruh penjuru Indonesia. Kami pamit undur diri. Tetap kawal terus perjuangan Garuda. Sampai jumpa di episode pasca final nanti. Tetap di Bermain Bola.